Hai guys, balik lagi di teman cerita yang kali ini ceritanya bener seru gengs. Gua tuh selalu berterima kasih banget sama teman-teman semua yang udah ngirimin cerita dari mana gitu kan. Berasa ini kita keliling Indonesia, tapi gue juga sering kan bacain tuh komen-komen. Kalian mau request apa gitu sama nanya apa. Kayak suka lucu aja bisa komen-komen dari kalian. Baik yang pada curhat sama kayak komen-komen di luar konteks begitu. Kayak ada yang nanya, itu pengharum diffusernya merek apa sih? Lah kita lagi cerita horor lu pakai nanya-nanya pengharum ruangan. Yang gue heran sama kalian semua ya, ini kan gua taruh nih, biasanya gua pajang gitu kan di meja samping. Ada kan namanya tuh By Fresh. By Fresh diffuser ini tuh andalan gue banget kalau untuk masalah wangi-wangian di ruangan nih gengs. Abisnya kan kalian pasti tahu kemarin gua pakai wangian yang model semprot begitu. Dan yang ada malah bikin senam jantung mulu, kita kaget tau nyemprot. Jadi gua pakai yang kayak gini aja nih. Lebih simpel, tinggal taruh gitu kan langsung wangi satu ruangan. Bikin tenang, bikin relax, kita jadi cerita juga enak gitu, nggak ada yang ganggu. Mulu begitu. By the way, ini gue pakainya By Fresh Diffuser Men Series ya. Yang lagi gue buka nih yang varian Midnight, yang wanginya tuh perpaduan dari lavender yang menenangkan. Terus ada hint cinnamon, rosemary, dan cardamonnya itu juga dengan musky base. Jadi vibes-nya tuh tenang, relax, tapi tetap maskulin guys. Super duper enak banget ini mah. Mana wanginya ini tuh juga awet banget. Udah hampir sebulan, masih kecium ini. Gokil parah emang By Fresh. Ya nggak heran sih, karena kandungannya itu 100% parfum dan essential oil. Jadi bukan kayak oplosan-oplosan nggak jelas begitu. Yaudah, kita langsung bawain aja nih teman ceritanya. So, teman cerita kali ini tuh dikirim dari teman kita namanya Rani yang tinggalnya di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, gengs. Tuh kan, gak nyangka bener. Kita nih bisa dapat email dari sana. Makanya gue bilang tadi kita kan serasa keliling Indonesia. Nah, ceritanya Rani ini tuh terjadi di tahun 2021. Berarti gak lama-lama banget ya. Tapi awal mulanya tuh di tahun 2019, dia menikah dengan seorang pria bernama Ardi. Dari awal pernikahannya aja tuh udah drama. Karena Rani tuh sempat bukan ditentang juga ya namanya. Gak begitu disukai sama ibu mertuanya, gengs. Entah apa alasannya. Karena kalau kata Rani sendiri, mertua tuh ibarat jodoh-jodohan. Kadang ada yang cocok, kadang emang ada yang udahlah gak cocok. Namun karena di awal-awal tuh Ardi ini tetap memperjuangkan Rani ya. Dan Rani ini kan konteksnya mau menjalankan rumah tangga bersama Ardi, bukan sama mertuanya. Akhirnya udah ujung-ujungnya menikah tuh mereka di tahun 2019. Dan acaranya digelar lumayan besar. Ibu mertuanya sendiri tuh pas datang mah senyum semeringah. Seakan-akan membangun image saya nih mertua yang baik begitu. Padahal mah kalau kata versinya Rani ya, bikin sakit hati mulu. Karena mertuanya ini suka nyinggung-nyinggung masalah fisiknya Rani. Ya mungkin menurut si mama mertua tidak begitu ideal. Maklum sih, ibu mertuanya tuh namanya Bu Dewi. Dia mantan pramugari. Jadi secara fisik mah memang tingginya profesional. Badannya juga kurus, kemana-mana selalu rapi gitu, on terus. Sampai udah tua gayanya masih begitu tuh. Jalannya tegap gitu kan dan selalu make up. Ya kalau kata si Ardi mah memang ibunya itu perfeksionis. Jadi harap maklum aja ya. Sementara kalau Rani ini tipe-tipe cewek yang teledor. Tingginya juga nggak tinggi, sekitar 149 cm. Beratnya 50 kilo. Dan rambutnya agak ikal bergelombang. Ya cuman di sini Rani menjelaskan walaupun Ardi ini semacam mengikuti gen ibunya yang tinggi ya. Tapi bukan tipe-tipe cowok yang ganteng juga, kagak. Biasa aja, mukanya mah pas-pasan kalau kata si Rani. Ya udah, akhirnya pokoknya setelah mereka menikah, Ardi sama Rani ini memutuskan untuk KPR rumah, gengs. Kredit rumah. Karena kebetulan Rani ini kerjanya memang di bank, jadi dia bisa mendapatkan KPR gitu dengan mudah. Bantuan orang dalam. Selain memang biar bisa mandiri, si Rani ini juga pengen terbebas lah dari mertuanya, pokoknya udah. Walaupun lumayan empot-empotan juga tuh ya bayar cicilannya. Patungan dari gaji mereka mau 15 tahun. Kalian yang pada pejuang KPR pada semangat ya. Namanya juga hidup. Cuma di awal-awal si Rani emang menjalani dengan happy. Namanya juga pengantin baru kan anget-angetnya tugas mulu tiap malam. Tapi nih mertuanya ganggu, nanyain mulu udah isi begitu. Sampai lama-lama Rani kan gerah ya. Dikira isi pulsa kali gampang tinggal top up. Udah lah tiap kali ditanyain begitu, masih pula ada embel-embelnya. Kayak lagian sih kamu kerja terus jadi cewek. Udah resign aja biar cepat hamil. Lagian kamu tuh nggak jaga makan tuh body kamu lihat. Lagian kamu nih nggak bener juga nih pola hidupnya. Lagian mulu dibahas. Ada aja tuh salahnya si Rani di mata mertuanya. Ya kalau versinya Rani kan namanya juga belum dikasih sama Tuhan, mau dibilang apa ya? Nah akhirnya masuk nih ke tahun berikutnya 2020 lah, pandemi. Banyak banget ya kalau dipikir-pikir kita dapat kiriman cerita masa-masa pandemi. Ya soalnya kan emang belum lama terjadi juga ya. Nah waktu pandemi tuh si Ardi kena PHK dari kantornya. Stres tuh dia tuh. Walaupun katanya dari kantornya bakalan dapat pesangon sih, tapi
apa ya, pesangon aut-autan gitu. Yang mana nggak keluar-keluar itu duitnya soalnya. Ya kan, situasi perusahaannya juga lagi kacau, sampai mencat-mencatin karyawan. Boro-boro dapet pesangon, janji-janji palsu. Ya kalau si Rani kan karena kerjanya di bank, jadi dia masih cukup stable tuh perusahaannya. Karena memang itu adalah salah satu bank swasta yang besar ya. Jadi istilahnya nggak terlalu berdampak yang terlalu signifikan lah buat kantor banknya si Rani ini. Alhasil, selama di tahun 2020 itu, bisa dibilang si Rani lah yang membackup dulu nih, membiayai kebutuhan mereka berdua. Padahal konteksnya di sini Rani istri ya. Karena tabungannya Ardi ini akhirnya dipakai buat bayar cicilan KPR-nya tuh. Sementara gajinya Rani itu ya dipakai buat biaya hidup mereka berdua. Tapi kan ternyata pandemi lama tuh, sampai tahun 2021 juga kagak ada hilalnya. Kayak ini mau berakhir apa enggak sih gitu. Kita waktu itu juga masih bingung kan. Keadaan ekonomi perusahaan-perusahaan juga banyak yang masih goyah. Gimana si Ardinya mau nyari kerjaannya susah. Gak dapet gitu, gak ada yang buka lowongan. Tapi sebenarnya pada saat itu si Rani juga masih ya udahlah nggak apa-apa. Namanya juga ini kan global ya, pandemi banyak banget orang yang mengalami. Selama si Rani juga masih bisa mencari nafkah, dia juga tidak keberatan. Kan susah senang ditanggung bareng-bareng. Yang buat dia jengkel nih sebenarnya bukan karena suaminya yang tidak berpenghasilan. Suaminya berusaha nyari kerja kok, bukannya cuma ongkang-ongkang kaki di rumah. Melainkan yang tadi tuh, si ibu mertuanya udahlah nyerocos mulu gitu. Kita juga capek dengernya ya. Yang dibahas itu tuh lagian kamu kerja mulu. Wanita itu kodratnya jadi ibu rumah tangga, ngurus suami di rumah. Jangan terus-terusan ngejar karir sampai lupa punya anak. Mertua-mertua begitu ya. Yang enaknya nih kita jejelin by fresh kali, biar mulutnya tuh harum gitu kata-katanya. Ya si Rani kan di situ kayak dalam hati ya, mohon maaf Bu, kalau saya tidak bekerja bagaimana saya menghidupi anak ibu dan membayar cicilan rumah ini? Secara anak ibu ini menganggur. Bagaimana nih ibu jawabannya? Jadi tolonglah dipikir dulu sebelum ngomong. Ya tapi waktu itu si Rani ngomongnya baik-baik ya, nggak nyolong. Namanya juga sama ibu mertua kan. Dan Bu Dewi katanya ya udah diam aja gitu dia. Gua mah ya kalau jadi Ibu Dewi ya digituin kan udah telanjur malu ya, kayak bener juga. Balas aja kayak, ya Rani, Bercanda. ya pokoknya Rani menjelaskan, Bu, soalnya banyak nih hal-hal yang harus dibayar. Kalau dia nggak kerja terus mau bayar pakai apa kan begitu? Nggak lama setelah pembicaraan itu, mertuanya nih akhirnya bilang ke Ardi sama Rani, kalau ya udah rumah kalian disewain aja buat sementara waktu lah, minimal ya setahun gitu sampai si Ardi nih bisa dapat kerjaan baru gitu. Ya mana nanti uang sewanya kan bisa buat nutup cicilan KPR-nya daripada kamu berat-berat. Tapi pertanyaannya, kalau rumahnya disewain lah mereka tidur di mana? Jawabannya ya di rumah mertuanya. Dengar begitu Rani kayak ogah. Kayak gila-gilanya tinggal mertua yang modelannya begitu. Tentunya di awal langsung ditolak tuh sama Rani. Dia akhirnya bilang kayak masih bisa diusahakan dengan gajinya. Namun keadaannya seperti apa ya? Memaksa Rani memang untuk pindah dari rumah tersebut. Karena sekitar bulan Maret 2021, Ardi ini kena COVID yang mengharuskan dia dirawat di rumah sakit. Lama tuh hampir 3 mingguan. Yang membuat tabungannya Ardi cukup terkuras dong. Ya tahu sendiri rumah sakit memahal ya. Mana waktu kalau COVID kan nggak di cover sama BPJS. Sementara Ardi statusnya udah nggak bekerja. Jadi nggak ada coveran asuransi dari kantor. Yang untungnya abis itu keluar dari rumah sakit sih kondisinya sehat ya, nggak kenapa-napa. Cuma ya tadi lama-lama tabungannya menipis. Sampai kayaknya nggak bisa bayar cicilan KPR lagi nih selama 3 bulan ke depan. Sementara kalau semua maunya akhirnya di cover sama gajinya si Rani, ya nggak nutup juga kalau harus bayar cicilan KPR. Terus buat biaya hidup gitu berat. Akhirnya Ardi memujuk Rani untuk mengikuti saran dari ibunya buat nyewain rumah mereka dulu. Minimal tadi mungkin setahun atau beberapa bulan lah sampai keadaannya Ardi ini membaik dalam hal finansial. Kalau kalian nanya kenapa kalau Rani nggak mau tinggal di rumah mertuanya, di rumah orang tuanya dia aja gitu. Rumah orang tuanya Rani itu di kampung jauh. Jadi nggak mungkin kan konteksnya di sini Rani bekerja. Berangkat kerjanya bagaimana? Dan mungkin ya intermezzo aja, salah satu alasannya Bu Dewi tidak begitu suka dengan Rani itu karena background dari keluarganya Rani yang dianggap Bu Dewi ini agak-agak kayak nggak selevel gitu loh kasarnya. Ya Bu Dewi kan emang kayak sombong gitu, dangak, kagak pegel apa, pala dangak begini mulu. Kayak anaknya bagus aja lu Bu, suruh cari kerja dulu sono. Repot amat, lah ngapa jadi kita yang emosi? Ya soalnya emang modelan-modelan mertua begini nih kayak bikin kesel ya. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan, dengan berat hati Rani pun mengiyakan untuk menyewakan rumahnya, gengs. Ya udah Ardi pun akhirnya mengurus ke agen properti kan. Dia yang punya waktu luang, kalau si Rani kan sibuk kerja. Gak pakai lama ada yang mau. Tapi mau nyewanya awalnya 6 bulan dulu nih. Ibu-ibu gitu udah agak tua, namanya Bu Marta. Sama anaknya yang seumuran Rani namanya Sylvia. Katanya mereka baru pindah ke daerah Kendari situ untuk urusan pekerjaan. Tapi ya Rani juga nggak nanya-nanya kerjanya apa, soalnya kan yang ngurusin si Ardi nih sama si agen properti. Pokoknya Rani melihat nih Bu Marta sama Sylvia orangnya ya bagus gitu. Sylvia juga cantik putih, yang kayaknya tipe-tipe cewek-cewek bakal ngerawat rumah, yang resik begitu kagak jorok. Ya lupa ada pasti kamarnya berantakan bau ya, lu pasang nih Bay Fresh biar harum.
Masuk ya. Ya bukannya apa-apa kalau kata si Rani ya, namanya nyewain rumah. Itu takutnya kan si penyewanya apa ya, suka seenaknya. Rusakin furniture lah, jorok lah. Udahannya bisa-bisa boncos ntar buat bener-benerin. Singkat cerita pokoknya di sini Bu Marta sama Sylvia cocok nih dengan rumahnya Rani. Dan Ardi sama si Rani pun butuh agak cepat ya untuk disewakan. Bang ingat tabungannya udah hampir empty. Akhirnya deal. Dan karena barang-barangnya Rani sama Ardi tidak terlalu banyak ya, mereka bawa-bawa baju-baju dan benda-benda yang penting aja untuk ke rumah mertua. Sementara segala sesuatunya ditinggal, yang istilahnya disewakan secara full furnish gitu. Dan waktu mau pindahan, si Rani kan pamitan ya ke tetangga-tetangga. Lumayan soalnya 6 bulan. Rani titip-titip tuh ke tetangga samping namanya Bu Oneng. Panggilannya Bu Oneng soalnya. Kayak kabar-kabarin aja Bu kalau ada apa-apa di rumah. Ya basa-basi lah, namanya juga tetangga. Dan akhirnya Rani pun resmi pindah ke Pondok Mertua Indah. Yang seperti dugaannya, bagaikan tinggal di neraka. Di rumah itu sebenarnya Bu Dewi tinggal sama adiknya si Ardi ya. Ada yang namanya Zulhan. Zulhan ini udah kuliah, cuman kayak jarang pulang, badung banget gitu, keluyuran mulu. Namanya juga anak laki. Sementara kalau ayahnya Ardi emang udah nggak ada. Di sana mereka tidur di kamarnya Ardi waktu ya Ardi masih tinggal di sana. Ya karena di sini basicnya Rani emang udah empat banget sama mertuanya ya. Jadi sebisa mungkin nih udah pagi-pagi tuh dia berangkat kerja aja lah. Macem karyawan teladan. Ya karena dia memang kerja di bagian back office yang nggak ada istilah WFH gitu buat dia. Tetap masuk kantor. Ya cuman buat dia mah seneng. Nggak terus-terusan di rumah gitu kan ngeliat mukanya mertuanya. Dan kalau udah jam pulang kantor nih biasanya dia cepet-cepet pulang gitu. Ini dilama-lamain. Nongkrong dulu gitu sama temennya atau sama siapa. Ngurusin kerjaan yang dibuat-buat lembur. Kalau bisa sampai rumah mertuanya udah masuk kamar dan udah mau tidur. Begitu terus tiap hari. Jadi intensitas untuk ketemu suaminya sendiri pun berkurang. Ya gimana enggak? Tadi kan pagi-pagi si Rani udah kerja duluan berangkat. Sementara suaminya masih tidur biasanya tuh ya namanya nganggur. Terus pulangnya malam. Rani yang juga biasanya udah capek ya udah tidur duluan. Baru bener-bener bisa ngobrol di weekend doang ya. Jadi keharmonisan rumah tangga itu terasa hilang banget semenjak tinggal di rumah mertuanya ini. Sampai ya Rani lama-lama agak nge-push si Ardi juga kayak cepetan lah cari kerja. Karena kan kalau enggak otomatis dia makin lama ya tinggal di situ. Nah selama kurang lebih 2 bulan berjalan nih dengan rutinitas yang seperti tadi, Ardi bilang kalau dia udah dapat kerja. Ya Rani seneng girang. Cuma kan prosesnya maksudnya walaupun si Ardi udah dapat kerja, itu mereka nggak bisa langsung pindah. Kan rumahnya udah disewa buat 6 bulan. Itu baru jalan 2 bulan berarti masih sisa 4 bulan lagi. Cuma kata si Rani, Van gue udah tahan-tahanin banget tuh 4 bulan ya udah deh. Dengan mikir abis ini gue bisa bebas dari sini. Curhat mulu tuh bawaannya si Rani gue baca-baca. Ya perasaan kita jadi dengerin curhatan orang pernikahan mulu ya. Pernikahan orang. Tapi semenjak itu, gengs, ada keanehan-keanehan yang mulai terjadi. Rani ini kan sengaja selalu pulang malam tuh ngantornya ya. Yang mana kalau sampai rumah ya biasa kalau nggak jam 7, jam 8. Nah, si Ardi nih semenjak udah dapat kerja, pulangnya lebih malam lagi. Kadang jam 9, kadang jam 10. Yang katanya emang lembur terus. Ya cuma Rani ya nggak apa-apa lah. Namanya lembur kan dapat uang lemburan. Dimana si Rani mikirnya gimana pun juga itu uang buat kehidupan mereka berdua. Walaupun jadinya ada sesi di rumah nih si Rani sama mertuanya doang. Kalau sebelum-sebelumnya kan sempat si Ardi masih nganggur tuh, di rumah minimal ada si Ardi ya. Yang alhasil kalau mereka lagi berdua doang di rumah ya udah kisut aja si Rani nih dicela mulu. Tahu-tahu nih tetangganya Rani yang namanya Bu Oneng tadi itu nelpon, gengs, bilang katanya ada yang aneh sama penyewa rumahnya Rani. Rani kan kayak, hah? Ada yang aneh apa, Bu? Iya, karena si Bu Oneng nih sering denger suara ketawa-ketawa gitu dari dalam rumahnya Rani malam-malam. Suara ketawanya kenceng banget kayak banyak orang. Masalahnya itu nggak cuma sekali dengarnya, beberapa kali. Dan bertiap malam kayak ganggu ya. Ya Rani bilang ya mungkin mereka lagi ada tamu atau gimana. Cuma Bu Oneng bilang suaranya tapi kayak aneh gitu. Melengking dan menggema dan kayak banyak. Tapi pas mau ditanya, mereka kayak nggak pernah keluar gitu, kayak nggak bersahabat dengan tetangga. Ya Rani kan bingung juga nanggepinnya. Soalnya selama dia tinggal di rumah itu kan nggak ada apa-apa. Lumayan lama loh dari tahun 2019. Akhirnya Rani jawab, oh yaudah saya kesana Bu, sekalian mungkin negor gitu ya, ada tetangga nih yang keberisikan. Ya waktu itu pokoknya si Rani mikirnya ya mungkin ada tamu atau memang ya lagi namanya orang senang-senang gitu kan, kebablasan gitu ketawanya. Bu Oneng nih emang gak rese aja kali. Soalnya Bu Oneng ini memang tinggal sendiri tuh di rumah sama kucing-kucingnya doang. Agak sedikit aneh, gengs. Makanya dipanggil sama orang-orang nih Bu Oneng. Nama aslinya sih bukan Bu Oneng. Cuma kalau sama Rani mungkin karena tetangga samping ya Bu Oneng mah baik-baik aja. Tapi suka kepo gitu ngurusin hidupnya si Rani. Waktu Rani masih tinggal di situ tuh sama kayak suka nanyain kapan punya anak. Tapi nadanya sih baik. Cuma kan Rani yang emang udah kesel banget sama mertuanya ditanyain begitu terus ya agak pengang juga nih Bu Oneng ngomong begini juga. Dan Bu Oneng ini emang suka cerita yang horor-horor. Katanya dia lihat pocong di rumahnya tetangga siapa, lihat ini, lihat itu, yang gitu-gitulah. Ya intinya mungkin karena Bu Oneng tetap
terganggu ya dengan suara-suara ketawa-ketawa dari penyewa rumahnya Rani, akhirnya Rani berniat untuk mampir ke sana besoknya setelah pulang kerja. Duh, kok ini kayaknya ceritanya jadi makin tegang ya? Gue jadi pengen ganti suasana deh kayaknya, biar lebih mendukung nih mood kita buat cerita. Bentar ya, gue ambil By Fresh Street Diffuser yang lainnya. Nah ini gengs, By Fresh Street Diffuser yang wangi forest. Ini yang tadi midnight kita taruh di pojokan dulu. Ini tadinya gue taruh di ruang TV, biar ganti suasana aja wanginya. Tuh langsung berubah kan? Pokoknya By Fresh Street Diffuser main series ini tuh punya 4 wangi gengs. Yaitu ada Midnight, Desert, Forest, sama Ocean. Walaupun keempat wanginya ini memang cenderung ke arah-arah parfum wangian cowok ya, yang identik dengan maskulinnya, tapi jatuhnya menurut gue sih unisex. Jadi kalau wangi yang kayak gini tuh lebih versatile gitu gengs. Cowok pasti suka, cewek juga biasanya suka. Dan untuk By Fresh Street Diffuser yang main series ini tuh botolnya full black ya, jadi lebih elegan, lebih kece banget. Yang kalian lihat aja ditaruh gini langsung jadi estetik hiasan rumah. Cuma yang gua suka dari produk By Fresh Street Diffuser main series ini bukan cuma karena wangi-wangi yang emang enak-enak banget, tapi kandungan dari Reed Diffuser ini tuh nggak ada kandungan paraben, palates, dan nitromasnya, gengs. Buat kalian nanya, belinya di mana? Di e-commerce ada, gengs. Tenang aja, nanti gua kasih linknya ada di bawah. Sama ada kode promo juga nih, khusus buat kalian. Mantul nggak? Langsung aja dicek ya. Nah, besoknya, gengs, Rani izin pulang cepet tuh jam 4. Karena kan mau mampir ke rumah yang dia sewain. Sekalian mau ngeliat keadaannya rumahnya nih udah mau jalan 3 bulan soalnya. Pergilah tuh Rani ke sana, ngetok-ngetok pagernya, dan gak lama keluar tuh Bu Marta. Yang ekspresinya kayak sedikit kaget gitu melihat Rani. Sambil nanya dari depan pintu kayak, "Ya, kenapa nak Rani?" Jadi kayak agak teriak, soalnya kan dari jarak pintu ke pagar lumayan ya, ada halaman gitu. "Maaf Bu, saya datang mendadak. Saya ini mau ambil beberapa barang saya di dalam," kata si Rani alasan aja gitu buat bisa bertamu. Toh emang banyak barang-barang yang dia tinggal di sana kan dari awal. "Oh iya, barang apa? Biar saya ambilkan." Si Bu Marta masih di depan pintu nih. Ya maksudnya lu bukain dulu lah pagarnya. Walaupun nyewa rumah kan, tapi ini tetap rumahnya si Rani. "Biar saya yang ambil sendiri aja nggak apa-apa Bu. Boleh saya masuk ke dalam?" Terus Bu Marta yang kayak kebingungan gitu, bilang kayak, "Oh boleh sebentar saya ambilin kunci pagar ya." Habis itu dia masuk tuh, tapi lama banget pada ambil kunci pagar doang, sampai akhirnya dia keluar lagi tuh, bukan pagarnya. Ya Rani masuk, dilihatnya di halaman depan tuh banyak tanaman yang kering, yang menandakan ini berarti nggak rajin disiram. Sama ada beberapa ayam cemani hitam yang dikandangi. Kayak random juga ya nih orang pelihara ayam gitu kan. Nah di teras itu juga kayak ada sajen yang ditatakan tanah liat gitu loh, guys. Rani sebenarnya ini ngebatin kayak, kok ada gini-gini segala ya? Tapi dia mau nanya nggak enak. Takutnya memang itu semacam apa sih? Orang yang mungkin agamanya memang pakai seperti itu. Kan Rani nggak tahu ya agamanya Bu Marta ini apa. Makanya karena takut dan menyinggung, Rani diem aja tuh nggak nanya. Nah pas masuk ke rumah nih kondisinya masih baik-baik aja. Nggak ada berantakan lah, aman pokoknya. Cuma di meja tuh dilihat ada asbak berisi beberapa puntung rokok. Dalam hatinya si Rani, ini yang rokok siapa? Bu Marta atau Sylvia? Di situ Rani disuruh duduk layaknya tamu. Bu Marta nanya lagi, mau ambil apa nak? Rani kan bingung ya, mau ngambil apa ya? Spontan dia jawab, mau ngambil bed cover yang ada di lemari kamar utama. Si Bu Marta bilang, "Oke, saya ambilkan." Ya maksudnya si Rani kan mau ngambil sendiri aja. Cuma Bu Marta memang kayak nggak memperbolehkan. Alasannya di dalam ada Sylvie lagi kerja. Ya sama mungkin ada barang-barang mereka yang namanya juga lagi nyewa kan gak sopan. Akhirnya udah sama Rani ditungguin gitu kan di bawah. Gak lama si Bu Marta tuh turun tuh bawa bed covernya. Dari situ si Rani juga bilang, kalau saya dapat laporan dari tetangga katanya malam-malam nih suka kayak ada rame-rame gitu. Mungkin ibu lagi ada tamu ya. Si Bu Marta bilang, "Oh iya maaf kalau suaranya mengganggu." "Iya nggak apa-apa. Besok-besok agak dipelanin aja," kata si Rani gitu kan. Ya udah. Abis gitu doang, Rani pamit pulang dong. Abis mau ngapain lagi? Dan sebelum dia mau pulang, dia sempat mau mampir dulu tuh ke rumah sebelah, ke rumahnya Bu Oneng. Tapi pas diketok-ketok nggak ada yang keluar. Ya mungkin Bu Oneng lagi pergi kali ya. Jadi ya udah, akhirnya Rani pulang. Di rumah seperti biasa, waktu Rani udah nyampe, si Ardi mah belum nyampe, belum pulang. Jadi si Rani sempat nungguin tuh, karena dia mau cerita tentang masalah Bu Oneng yang ngelaporin Bu Marta lah istilahnya. Sekitar jam 10-an si Ardi ini baru balik. Wajahnya tampak lelah banget dan langsung tidur dia. Jadi belum sempat cerita apa-apa, si Ardi udah tidur tuh cepet banget. Jalan bulan kelima nih. Seperti biasa, Rani pulang, si Ardi belum pulang. Nah, waktu dia lagi di dapur, dia denger tuh mertuanya teleponan sama seseorang kayak happy banget nadanya. Belum pernah si Rani mendengar apa ya, mertuanya sesumringah itu. Tapi di akhir percakapan, mertuanya dibilang kayak, "Iya Bu, salam buat Sylvia ya." Ya Rani kan dengar kayak, "Hah? Ini Sylvia yang mana ya maksudnya?" Tapi ya Rani nggak mungkin nanya, karena ngajak ngomong mertuanya malah dia ogah. Besoknya Rani dapat telepon lagi dari Bu Oneng, di mana Bu Oneng ini bilang kalau dia melihat Bu Marta nih memotong ayamnya di halaman depan jam 12 malam. Kayak ngapain coba? Habis potong ritual,
si Bu Marta ini kayak berdoa gitu. Ya Rani lagi-lagi dengar begitu kayak, ini Bu Oneng apa sih, nggak gitu nanggepin. Terakhir kali Rani ke situ kan memang ada ayam, dan mungkin Bu Marta motong ayam buat masak kali. Kenapa jadi kayak horor banget gitu, ngadi-ngadi aja dianggapnya Bu Oneng. Dihiraukan tuh sama si Rani. Sampai lanjut masuk lagi ke bulan ke-6. Rani udah excited banget nih, bisa keluar pindah dari jeratan rumah mertua. Dia bilang tuh ke Ardi untuk ngomong ke agen properti, kasih tahu tuh Bu Marta sebentar lagi kontraknya habis. Tapi katanya si Ardi nih diberitahu sama agen properti, Bu Marta ini bilang mau extend lagi 6 bulan, jadi genep tuh setahun. Ya Rani nggak mau dong, kayak ngapain kan kamu udah dapat kerja, jadi kita bisa pindah. Tapi si Ardi bilang katanya keuangannya dia itu belum aman untuk mereka pindah. Jadi Ardi membujuk Rani untuk lanjut lagi 6 bulan lagi ya. Ya Rani uring-uringan dong kalau begitu. Dia nanya, ya udah sekarang tabungan kamu itu berapa? Maksudnya mau dihitung-hitung kan nih kira-kira amannya bisa berapa bulan lagi untuk mereka bisa keluar dari rumah mertua. Karena selama tinggal di rumah mertuanya itu dan Ardi udah dapat kerjaan, Rani nggak tahu loh keuangan suaminya. Karena nyerahnya emang gajinya suaminya tuh ditabung semua buat cicilan KPR-nya supaya mereka ini bisa cepat-cepat balik ke rumah mereka. Tapi Ardi cuma bilang belum cukup, belum cukup, belum cukup, udah gitu doang. Ya Rani gedek, belum cukupnya itu berapa biar gua kalkulasiin, lah kan dia orang bank, hitung-hitungannya jago ya. Tapi tetap tuh si Ardi kayak susah banget ya ngomong. Buat apa ya? Transparan gitu namanya suami istri yang ujung-ujungnya mah berantem. Dengar ribut-ribut begitu, si mama mertua main masuk kamar dan kayak langsung hehehe, istri nggak boleh bentak-bentak suami ya, jaga nada kamu Rani, digituin gengs. Ya kalau mertuanya udah ikut campur begitu ya Rani mah males ribut. Akhirnya dia diem aja tuh dan memilih untuk menyudahi pertengkaran dengan Ardi. Di sisi lainnya dia stres banget tinggal di situ juga. Ya cuman kan dia nggak mungkin nekat pindah sendiri ke rumahnya lagi ya. Berarti dia yang harus bayar lunasin cicilan KPR-nya gitu, ya nggak mungkin, berat. Singkat cerita akhirnya lanjut tuh 6 bulan lagi. Nah Rani yang kebetulan memang saat itu mau ngambil barang-barangnya di sana. Akhirnya setelah pulang kerja dia pergi tuh ke rumah sewaannya. Soalnya kan ini mau lanjut 6 bulan lagi ya, jadi kayak yaudahlah ambil-ambilin aja barang-barang gue semuanya. Tapi betapa kagetnya dia ketika ngeliat halaman depannya ini semacam gak keurus, banyak rumput-rumput liar. Waktu Rani gedor-gedor pagar, lagi-lagi Bu Marta tuh yang keluar. Ya Rani kan bilang mau ngambil barang Bu, dibukain tuh pagarnya lagi sama Bu Marta. Cuma ekspresinya Bu Marta nih sama kayak antara kaget dan gak suka ngeliat kehadirannya Rani. Tapi ya tetap dibolehin masuk. Waktu Rani masuk, Rani lumayan kaget lagi nih karena interior di dalam rumah itu udah beda. Jadi udah dicat ulang, terus tata letak furniture juga dipindah-pindah tanpa adanya izin. Ya Rani kan sempat negur ya, kok ini begini Bu? Cuma kata Bu Marta udah izin sama Ardi. Ya dalam hatinya si Rani ya, Ardi nggak pernah cerita apa-apa. Nah, Rani ke situ pokoknya mau ngambil foto pernikahannya dia yang disimpan di gudang. Sama ada beberapa baju cadangan yang emang Rani semua simpan tuh di gudang. Pokoknya mau dia ambil-ambilin aja lah karena tadi tuh lanjut 6 bulan takutnya apa? Kotor, dimakan tikus atau rayap. Tapi pas si Rani ngecek ke gudang, foto pernikahan sama baju-bajunya gitu kayak habis kebakar gitu kan. Kayak gosong-gosong kayak habis kebakar. Ya Rani kaget kayak, loh ini kok bisa sampai kayak gini Bu? Tapi Bu Marta bilang, saya nggak tahu. Karena dia nggak nyentuh barang apapun di gudang. Ya cuma kalau dari versinya Rani kan terakhir kali dia taruh situ mah masih bagus-bagus semua. Kalau ini rusaknya karena kena rayap atau dimakan tikus kan wajar. Ya mungkin aja namanya gudang. Cuman ini kayak dibakar. Ya sedih banget lah Rani ngeliat begitu. Sementara akhirnya dia nyari nih barang-barang yang lain kan di gudang yang bisa diambil. Bu Marta ninggalin dia tuh ke dalam rumah. Soalnya kan posisi gudangnya tuh ada di belakang. Jadi Rani sendirian. Pas lagi nyari-nyari barang di gudang, Rani ngeliat nih kayak ada ibu-ibu pakai baju terusan hitam gitu lewat. Si Rani kayak, siapa tuh? Soalnya itu bukan Bu Marta ataupun si Sylvia. Pas dia nengok keluar, ibu-ibu itu tuh masuk ke dalam rumah. Ya udah cepet-cepet si Rani ngambilin aja beberapa barang yang bisa diambil. Habis itu dia pamit pulang. Pas mau keluar rumah di teras nih, dia pas-pasan sama Sylvia yang baru pulang tuh buka pagar dari luar. Namun dilihat keadaannya lagi hamil, gengs. Ya Rani nyapa si Sylvia ya, yang ekspresinya juga agak kaget ngeliat si Rani. Persis kayak emaknya tuh Bu Marta. Ya Rani kan nanya ke Sylvia lagi hamil. Udah berapa bulan? Sylvia bilang jalan 3 bulan. Soalnya ya emang perutnya belum besar-besar banget tapi kelihatan dia lagi hamil. Oh selamat ya. Suaminya di mana Mbak? Kok ini saya nggak pernah ketemu? Maksudnya mau tegur sapa si Rani kan? Sylvia bilang, oh lagi kerja Mbak. Ini saya perpanjang sewa rumah karena suami saya memang dilanjut kontraknya di tempat kerja. Oh si Rani langsung mikir. Jadi mereka pindah ke sini yang katanya urusan kerja tuh urusan kerja suaminya. Yang tadi di dalam pun Rani sempat ngeliat lagi tuh ada beberapa puntung rokok. Ya Sylvia lagi hamil kan nggak mungkin rokok. Bu Marta juga udah tua banget itu, kayaknya enggak deh. Jadi mungkin ya itu suaminya. Dan tempo hari yang katanya ada suara ketawa-ketawa malam-malam ya mungkin itu kerabat-kerabat kolega suaminya. Lagi pada tamu namanya bapak-bapak kan suara gede. Ya udah dari situ Rani pamit pulang. Tapi pas dari halaman, waktu dia lagi dada-dada ke Sylvia sama Bu Marta, Rani melihat nih sosok ibu-ibu baju hitam itu dari dalam jendela rumah ngeliatin dia, guys. Cuma karena posisinya Rani udah jauh ya di luar pagar, jadi dia kayak mikir, oh itu siapa kali ya, nggak sempet nanya. Yang ternyata kan memang yang tinggal di situ nggak cuma mereka berdua, ada suaminya si Sylvia. Ya mungkin sosok ibu-ibu itu adalah ibunya suaminya kali ya. Pulang-pulang si Rani nih ngeliat mertuanya itu beli beberapa pakaian bayi. Cuma lagi-lagi Rani malas nanya, kayak
Aduh udahlah nggak usah basa-basi negor buat apa. Paling itu ya buat ngadoin temen cucunya gitu baru lahiran. Dan malam itu si Ardi pulangnya malam banget, sekitar jam 11. Rina sempat nanya kok malam banget sih lemburnya. Tapi Ardi malah kayak marah-marah, dia bilang capek. Dan langsung tidur duluan. Tengah malamnya jam 12. Rina yang mau siap-siap tidur nih karena Ardi udah tidur duluan ya. Dia ditelepon lagi sama Bu Oneng. Dibilang katanya Bu Oneng nih ngeliat Sylvia sama Bu Marta lagi motong ayam lagi di halaman rumah. Tapi darahnya tuh, darah ayamnya dimasukin ke dalam gelas. Tapi ayamnya dibuang. Yang mana maksudnya kan aneh banget. Motong ayam itu kan buat dagingnya ya diambil. Ini kenapa darahnya doang? Ada nggak beres nih. Rani nih yang moodnya lagi bete. Karena abis berantem tadi kan dimarahin sama si Ardi. Bilang lagi capek. Males nih ngeladenin Bu Oneng. Apalagi malam-malam. Kayak si Rani bilang, yaudah Bu, coba Ibu videoin atau foto deh biar saya lihat sendiri. Tapi Bu Oneng nih bilang, kalau HP-nya dia HP jadul. Yang pas Rani inget ya iya sih emang setahunya si Rani HP-nya Bu Oneng nih yang kayak apa sih, Nokia Flip zaman dulu yang cuman buat telepon gitu, yang hurufnya gede-gede buat orang tua. Akhirnya Rani bilang, yaudah Bu biarin aja mereka mau ngapain lah. Abis itu ditutup tuh teleponin sama Rani. Sekitar beberapa hari setelahnya Rani ngebahas lagi nih mengenai tabungan sama si suaminya. Kayak sekarang udah berapa tabungan kamu? Biar kita nih bisa planning nih, budgeting. Tapi lagi-lagi si Ardi kayak menghindar. Kayak udahlah kamu gak usah tahu. Lah gimana caranya kagak usah tahu? Ini kita lagi krisis keuangan nih. Sampai harus nyewain rumah sendiri. Ada gila-gilanya nih laki nih. Kebetulan hari itu hari Minggu. Saking hematnya nih walaupun weekend, Rani ini nggak pernah minta keluar gitu jalan-jalan, nggak. Ya selain masih transisi pandemi, tapi emang buat nge-push pengeluaran. Padahal masih Rani kan udah empet ya seharian gitu di rumah, mertuanya tiap hari ketemu mukanya mertuanya tuh. Ditahan-tahanin aja katanya. Akhirnya nih karena penasaran, waktu Ardi lagi mandi, dia ambil tuh handphonenya buat mau ngecek nih m-banking suaminya gitu kan. Tapi ternyata password HP-nya udah diganti. Jadi si Rani nggak bisa buka. Nggak kehilangan akal, dia ambil kartu ATM suaminya dari dompet tuh, pergi tuh dia ke ATM yang ada di minimarket depan. Rani ngambil 2 ATM nih. Yang satu emang kartu ATM-nya suaminya, yang dulu dipakai buat transferan dari kantor ya buat gajian. Yang satu lagi memang semacam kayak buat tabungan suaminya. Nah kalau password ATM Rani tahu kan dari dulu dan ternyata nggak dirubah. Pas dicek kartu ATM yang pertama tuh yang biasanya buat transferan gajian, itu saldonya ada 3 juta. Dan yang pas buat tabungan saldonya 0. Lah kayak kita kemarin ya. Ya masih mending gue waktu kemarin terakhir ada 1.000. Jadi bisa dibilang duit suaminya cuma 3 juta, gengs. Ya Rani kaget lah. Hah? 3 juta? Terus gaji-gajinya duit dia selama itu dikemanain? Pulang-pulang ngamuk si Rani. Kayak, loh, ini kok uang kamu cuma ada 3 juta di rekening? Tapi si Ardi balas marah. Karena Rani ya diam-diam ngambil ATM-nya dia kan berarti. Berantem tuh berdua tuh. Sampai ibu mertuanya ya biasa tuh masuk lagi negor si Rani. Ya Rani yang udah muak ya, langsung keluar rumah. Dia nelfon temennya tuh sahabatnya, kayak gue mampir ke rumah lo ya, gue lagi punya masalah nih. Ya udah curhat tuh dia ke rumah temennya. Namanya di situ nanya, emang suami lo kerja di mana, gajinya berapa? Nah tahu-tahu si Rani kayak tertampar baru tersadar. Lah, iya, kok gue nggak tahu suami gue kerja di mana dan gajinya berapa ya? Sampai temennya sendiri kayak, aneh banget, lu istrinya sendiri aja nggak tahu suaminya kerja di mana. Rani juga kayak, loh. Iya kok aneh ya? Dia semacam kayak dilupain gitu ingatannya. Semacam kayak di-distract. Merasa ada yang janggal gitu. Masa iya berbulan-bulan gini Rani nggak kepikiran gitu nanya suaminya kerja di mana, terus penghasilannya berapa gitu ya. Hari Seninnya dia ikutin tuh suaminya waktu katanya berangkat kerja. Jadi setiap hari suaminya ini kerja tuh naik ojol. Karena memang mereka belum punya kendaraan. Duitnya habis buat KPR rumah katanya. Ya udah diikutin nih sama Rani. Sampai loh. Ini kok jalan ke rumah mereka yang lagi disewain. Tapi Ardi ini berhentinya lewat pintu belakang. Jadi di rumah itu memang ada pintu belakang gitu, akses kecil deket gudang. Habis turun si Ardi buka gemboknya sendiri itu dari kunci yang memang dia bawa di tasnya. Rani kan mikir, ngapain suaminya? Ya tunggu itu lama tuh, nggak keluar-keluar temennya suaminya. Akhirnya Rani ini muter lewat depan dan ngetok pagar. Lagi-lagi Bu Marta tuh yang keluar dengan wajah kaget seperti biasanya, kaget mulu tuh ibu-ibu. Karena alasan mau ambil barang lagi Bu. Ya udah dibukain dan dipersilakan masuk kan. Pas masuk dia sambil kayak nyari-nyari nih, Ardi kemana nih? Kok nggak kelihatan, nggak ada siapa-siapa? Karena di lantai 1 kayaknya nggak ada, berarti di lantai 2 dong. Pas Rani mau naik tangga sama Bu Marta dilarang. Soalnya katanya lagi ada Sylvia tuh lagi kerja. Cuma Rani masa bodoh. Dia tetap langsung naik dan buka kamar. Di situ dia melihat si Ardi lagi sujud di lantai dan di depannya ada sosok ibu-ibu berbaju hitam yang sempat dilihat sama Rani waktu itu. Rani kan langsung keluar kayak, kamu ngapain? Dan dari belakang ada yang memegang Bang Rani yang ternyata kayak, itu Bu Marta, yuk marah-marah, kamu ngapain, nggak boleh langsung masuk-masuk begini. Ya Rani langsung balik marah kan, ini rumah saya Bu. Tapi pas, kan tadi ngomongnya sama Bu Marta ya, pas balik lagi ke arah suaminya, sosok ibu-ibu berbaju hitam tadi tuh dihilang, nggak ada. Kayak cepet banget, tapi suaminya masih dalam keadaan sujud diem aja gitu. Langsung ditarik sama Rani kayak mau dibangunin tuh. Tapi ekspresi suaminya kayak bengong gitu, kayak kosong. Sampai akhirnya ditampar sama Rani. Wah! Baru si Ardi sadar dan kaget kalau Rani ada di hadapannya. Ribut tuh mereka di situ tuh. Sampai akhirnya dilerai sama Bu Marta. Tapi kemarahan Rani ini yang merasa dibohongin. Kayak ngapain kamu bilang kerja ternyata
di sini. Ngapain kamu sujud-sujud? Bu Marta coba melerai tuh. Tapi didorong sama Rani sampai Bu Martanya jatuh. Di situ si Ardi malah nampar Rani. Untuk pertama kalinya tuh si Ardi main tangan. Seumur-umur dia nggak pernah. Dan Ardi langsung membantu Bu Marta untuk bangun. Tiba-tiba ada Sylvia nih baru datang tuh naik. Dan kaget dengan keadaan di atas yang lagi ribut-ribut. Rani yang melihat Sylvia lagi hamil langsung melihat ke arah Ardi. Langsung minta penjelasan dong dia dari suaminya. Jadi ternyata geng selama ini semenjak di PHK tuh Ardi belum dapat kerja. Dia bilang udah dapat kerja cuma bohong. Karena setiap harinya dia pergi ke rumah itu untuk menemui Sylvia dan Bu Marta. Makanya setiap Rani kesana kan dilihat tuh ada selalu putung rokok. Lah itu rokoknya si Ardi tuh. Dan Rani juga selalu dilarang ke atas. Karena ya Ardi ada di atas, di kamar. Ngapain si Ardi ke situ? Ada 2 tujuan. Yang pertama penyebabnya adalah sebenarnya si Ardi ini mandul, gengs. Alias nggak bisa punya keturunan. Tapi Rani nggak tahu. Cuma mertuanya aja alias si Bu Dewi tuh yang tahu anaknya mandul. Makanya si Bu Dewi kayak semacam selalu menyalahkan Rani buat menutupi kekurangan anaknya. Sok-sok nyalain si Rani, kamu kerja terus sih. Nggak jadi istri yang baik, inilah itulah gitu kan. Lah padahal yang masalah anaknya sendiri. Ada gila-gilanya begitu ya sampai bikin Rani down kan soalnya. Nah Bu Dewi ini dapat info mengenai Bu Marta yang katanya sakti bisa membantu permasalahannya si Ardi. Tapi posisinya Bu Marta nih jauh, tinggalnya di bawah-bawah. Dan Bu Marta bilang, kalau proses atau pengobatan alternatifnya itu, dia bilangnya sih pengobatan alternatif, itu nggak bisa instan. Melainkan harus dilakukan rutin beberapa bulan. Makanya Bu Dewi ini akhirnya memanggil Bu Marta ke Kendari. Dari bawah-bawah, gengs. Jauh itu jaraknya lebih dari 200 km. Walaupun masih sama-sama Sulawesi Tenggara ya. Halo buat teman-teman bawah-bawah. Nah tapi kan Bu Marta disuruh ke Kendari harus dikasih tempat tinggal dong. Tadinya mau di rumahnya Bu Dewi. Tapi selain ada adiknya si Ardi tuh, si Zulhan, yang takutnya jadi nggak nyaman, pasti dia juga bertanya-tanya. Kalau misalkan Bu Marta tinggalnya lama gitu, sampai 6 bulan. Dan Bu Marta juga bilang memang dia butuh privasi. Karena tiap malam Senin dan malam Jumat, dia biasa melakukan ritual doa-doa biar ilmunya kagak hilang. Ya tambah nggak mungkin kan misalkan kalau di rumahnya Bu Dewi gitu, si Zulhan bisa curiga. Makanya Bu Marta bilang, kalau rumahnya Rani sama Zulhan udah kalian sewain aja. Dan sementara kalian tinggal di rumahnya Bu Dewi, di rumah saya. Akhirnya diatur lah itu. Orang agen propertinya itu juga sebenarnya orang suruhannya Bu Dewi yang seolah-olah dapat menyewa si Bu Marta sama Sylvia yang padahal mah kagak nyewa, kagak bayar. Malahan mereka yang dibayar sampai tabungnya Ardi ini habis. Karena si Ardi ini selain dijanjikan bisa punya keturunan alias nggak bandul lagi, dia juga dijanjikan kekayaan. Makanya tiap hari si Ardi kesana buat melakukan hal-hal yang memang disuruh sama Bu Marta untuk mendapatkan semua itu. Yang mana salah satu pengobatan alternatifnya itu ya berhubungan dengan si Sylvia, anaknya Bu Marta sendiri, yang akhirnya bener hamil. Ya cuma berarti punya keturunannya bukan dari Rani. Makanya agak sakit nih ceritanya. Tapi tetap aja si Bu Dewi tuh yang mendengar kalau anaknya Ardi udah bisa menghamil orang, dia seneng banget. Walaupun berarti dia punya cucunya dari Sylvia kan. Ade mertua begitu ya. Tapi Ardi sendiri sih mengaku masih sangat mencintai Rani dan ingin punya keturunan dengan Rani. Makanya dia sampai menuruti semua itu. Dia janji pokoknya akan tetap memprioritaskan si Rani. Pokoknya intinya dia nekat melakukan hal itu karena dia takut merasa gagal sebagai laki-laki. Udahlah mandul, nggak punya kerjaan pula gitu kan, miskin. Rani dengar kayak begitu kayak, hah? Sakit loh, ya minta cerai lah dia. Namun Rani sebenarnya lumayan percaya kalau Ardi sebenarnya cinta sama dia dan melakukan semua itu karena apa ya, egonya sebagai laki-laki tuh bergejolak. Selain memang karena ibunya sendiri yang gila ya, dan mungkin ada guna-guna sama hipnotisnya juga kali. Soalnya kan tadi waktu si Rani nemuin Ardi lagi sujud, diangkat gitu kan, mukanya kosong kayak orang tablo. Dan sosok wanita berbaju hitam yang sempat dilihat Rani itu, yang mungkin itu jin atau apa peliharaannya Bu Marta kali, karena melakukan ritual-ritual. Habisnya bisa hilang dalam sekejap. Rani buka kamar tuh, sosoknya ada, si Ardi lagi sujud, melengos sebentar gitu kan, Bu Marta balik lagi udah kagak ada. Tapi yang paling ngeselin waktu Rani lagi beres-beres barang di rumah mertuanya, karena kan dia mau pergi dari sana. Si mertuanya tuh bilang, harusnya kamu seneng loh Rani, kamu bisa punya keturunan dari Ardi dan jadi istri orang kaya. Rani yang udah emosi banget, yang saking emosinya udah nggak bisa berkata-kata lagi, udah diem aja gitu kan, langsung cabut udah. Rumah KPR yang menurutnya adalah rumah idamannya dia buat membangun mahligai rumah tangganya bersama Ardi, kandas seiring gugatan perceraian dia lontarkan sama si Rani. Dan selama 4 bulan, ternyata memang kan KPR-nya tuh nggak dibayarin sama si Ardi. Lah, dia kagak kerja, tabungannya habis. Akhirnya disita sama bank. Ya Rani juga ujung-ujungnya nggak mau mempertahankan dan lunasin itu rumah, ya buat apa? Jadi ya udah angus aja udah. Impiannya bubar, yang padahal dia udah bayarnya lumayan udah 2 tahun tuh berjalan dari 2019 sampai terakhir tuh pertengahan 2021. So itu guys cerita Rani, yang katanya setelah itu sih suaminya denger-dengar pindah sama Sylvia ke bawah-bawah. Jadi lanjut tuh mereka. Tapi nggak tahu di sana beneran si suaminya kerja jadi orang kaya apa gimana ya. Si Rani juga ogah nyari tahu. Karena kan nggak ada yang nyepuin gitu kayak tetangga sebelahnya tuh Bu Oneng. Dan ternyata Bu Oneng emang udah curiga dari awal. Tapi malah dikira Oneng sama si Rani. Pokoknya Rani katanya bertrauma lah sama laki-laki. Dan sampai saat ini memilih untuk sendiri dulu. Untungnya tapi katanya ada teman cerita yang selalu menemani. Yuilah bisa aja lu Mbak Rani.
Makasih banyak ya ceritanya ya. Semoga bisa diberikan pasangan yang baik dan mertua yang hatinya juga macam bidadari gitu kayak Ayu Azari. Jadi nggak stres lagi lu. Punya mertua yang modelannya kayak Bu Dewi. Namanya sih Dewi, tapi kelakuannya kayak Dewi kematian gitu dari neraka ya. Bercanda. Ya terima kasih semuanya udah nonton ya. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat yang belum. Kalau udah terima kasih banyak. Yuk tambah-tambah lagi biar kita bisa jadi 3 juta. Dan klik like-nya juga. Sama kalau kalian mau kirim-kirim cerita biasa, langsung email aja di bawah ini. Sampai jumpa lagi di Mr. Sting. Teman cerita selanjutnya, mohon maaf nih mulut belibet mulu. Assalamualaikum.